Dalam doa ini tampak sekali kedekatan relasi Yesus dengan Bapanya dan relasi Yesus dengan para muridnya. Yang dimohon oleh Yesus adalah agar para murid bersatu, seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 2 Juni, Pekan Paskah yang ke-7. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber hidup kami, berkat daya Roh-Mu, dunia Kau ciptakan menjadi baru. Semoga umat manusia rukun bersatu padu, berkat kebaikan dan cinta kasih yang lebih kuat daripada perselisihan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 17, ayat 20 sampai 26. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, doa Yesus untuk para muridnya dikisahkan pada saat-saat akhir hidup Yesus. Berarti bahwa doa ini sangat penting, semacam permintaan terakhir dari seseorang yang menghadapi akhir hidupnya. Dalam doa ini tampak sekali kedekatan relasi Yesus dengan Bapanya dan relasi Yesus dengan para muridnya.
Yang dimohon oleh Yesus adalah agar para murid bersatu, seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Kesatuan itu sekaligus menjadi tanda bahwa mereka adalah murid Kristus. Kesatuan hanya mungkin terjadi ketika orang-orang di dalamnya hidup berdasarkan kasih dan pengampunan. Jika tidak mendasarkan hidup pada kasih dan pengampunan, maka kesatuan itu tidak mungkin terjadi. Begitu pentingnya kesatuan ini sehingga Yesus memohonkannya kepada Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kesatuan para murid sekaligus menggambarkan ikatannya dengan Tuhan Yesus. Mereka bersatu dan percaya kepada Yesus. Mereka bersatu karena mereka taat dan setia menjalankan perintah-perintah Tuhan Yesus. Maka dalam refleksi Rasul Paulus sesudahnya, para murid yang bersatu itu menjadi satu tubuh Kristus, dan Kristus menjadi kepalanya. Kesatuan sebagai tubuh dan Kristus inilah yang menjamin kesatuan para murid. Kesatuannya begitu erat, bahkan digambarkan sebagai tubuh dan kepala. Suatu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan. Dan sebetulnya itulah inti keselamatan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus bersatu satu sama lain. Dan sebagai kesatuan bersatu dengan Kristus, di mana aku berada, mereka pun berada. Itulah shalom. Damai sejahtera, itulah keselamatan. Ketika kita, para murid bersatu dengan Kristus, Kristus telah bangkit mengalahkan maut. Maka kita yang bersatu dengan Kristus itu juga akan menikmati hidup mulia dalam kebangkitannya. Dan tentunya kita semua dipanggil untuk menjadi saluran rahmat dan berkat Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita selalu menjalin erat satu sama lain sebagai ungkapan kesatuan kita dengan Tuhan. Dan kesatuan Tuhan dengan kita semua umat manusia. Karena Tuhan bersatu dengan kita, ut omnes unum sin. Omnes unum sin, jadilah mereka satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Biar didorong-dorong, digoyang-goyang, diguncang-guncang, tetap bersatu membangun dunia baru. Ut omnes unum sin, jadilah mereka satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Biar ditoel-toel, ditepok-tepok, disenggol-senggol, tetap bersatu membangun dunia baru. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, di Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari,
menari, ku kan menari, di Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, di Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, di Daud menari. Ku kan menari, di Daud menari. Ku kan menari, di Daud menari. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.